ajmain amma ba'du. Wada para alim, wada dadane sesepuh ini sepuh panjenenganipun Bapak Imam Abdul Mufid, Bapak Imam Muzaini, dan Ketua Pemuda Bapak Yayat, dan tuan rumah Bapak Basori sekeluarga sebagai mawon, dan wabil khusus kepada Gus Ahmad Syuhada yang kita nantikan mau'idhahnya. Mudah-mudahan dengan mau'idhahnya terbuka hati kita, terbuka pikiran kita, sehingga nanti kita bisa merealisasikan dalam kehidupan kita ini untuk menjadi lebih baik dengan penuh kesadaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah melimpahkan nikmat kepada kita semua, khususnya malam hari ini kita dipertemukan. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang manfaat, yang barokah, dan memang penuh dengan kasih sayangnya Allah. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat salam mudah-mudahan juga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita selalu berharap syafaatnya baik di dunia atau akhirat. Sallallahu Nabi Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini melenceng dari skema awal ini. Jadi kita tidak apa-apa, tidak mengurangi hikmah dari pertemuan ini. Jadi pertemuan pada malam hari ini adalah dalam rangka halal bihalal. Pemuda-pemudi di RT 08 ini masih ngambil dari dulu ya, bukan pemekaran. Jadi pemekaran RT sekarang mudah-mudahan tidak berpengaruh dengan persaudaraan yang ada di lingkungan kita. Amin. Jadi langsung saja atas nama pemuda-pemudi di wilayah kita ini, tentu banyak ucapan perilaku yang tidak baik yang masih perlu pembinaan dari jalan-jalan yang tua. Atas kesalahan itulah kami atas nama pemuda-pemudi di wilayah sini mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, dan mohon bimbingan nasihat untuk selanjutnya. Mudah-mudahan menjadi lebih baik, bisa bersatu. Semuanya itu perlu seguyur, jadi itu. Dan selanjutnya kita mulai acara pada malam hari ini. Kita buka saja dengan pembacaan suratul Fatihah, dilanjutkan dengan pembacaan tahlil, dan bermohon kepada orang tua kita, Bapak Mujaini, pada beliau kami persilakan semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, 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 wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbana bintu sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladhi wasallallahu wa ala alihi wa ayyihi wa awladihi wa tabi'atihi wa ibadatihi wa shawlihi wa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم لنبرئكم من النبي والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وصحابة والتابعين والعلماء العاملين والخلفاء الراشدين والمجاهدين والملائكة المقربين وسلطان الأولياء سيدنا محمد وغير الجنة واليوم سقوا الليل والنهار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم وفى بيننا وأمتنا وجدتنا وجدتنا من جميع الكفر من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بما سلك الذين بغير بغير خيانة ما كانوا غفر الله لنا ولهم شاهدين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض
من الذي يرفع عنده إلا بإذنه ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Nah, itu juga korban afdal dari falamman la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله 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 لا إله إلا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تذكرنا في ولنا متوفى المسيح وتعالى آمين لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma shalli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. بكل بركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahmatullah. Marilah kita lanjutkan. Intinya kita ngaji. Intinya alhamdulillah Mas Basori hebat. Acara di rumah iso nekake Gus Konjowo. Wangile. Kadang masjid selalu mikir bingung. Konjowo bingung. Ini Mas Basori hebat banget. Kemudian kita di rumahnya nekake Kiai Konjowo. Oleh karena itu haji mumpung ada ketua nasihat-nasihat yang akan beliau sampaikan. Sekali belum tentu kita dengarkan sama-sama nasihat dari beliau. Terima kasih kepada Gus Ahmad Syuhada. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para guru, para sesepuh, saudara-saudara Allah, saudara-saudara kami, teman-teman kami, alhamdulillah malam ini kita diizinkan oleh Allah untuk bertatap muka, untuk bermuajahah, untuk niatnya thalabul ilmi. Jadi di sini kami tidak akan memberikan tausiah, soalnya kami merasa masih banyak yang berhak memberikan tausiah, masih banyak yang lebih alim, masih banyak yang lebih sepuh yang berhak dimintai tausiah. Jadi di sini kami istilahnya sambung rasa saja, ya. Sambung rasa, sama-sama kita menyambungkan rasa kita. Rasa kita sebagai hambanya Allah, kita sebagai khalifahnya Allah, yang tugas kita, tugas utama kita sebagai seorang hamba adalah beribadah. Jadi beribadah itu macam-macam. Nah,
Jadi sebelumnya nanti kita ulas di situ, kita ngudar rasa di situ. Tugas sebagai seorang hamba juga tugas sebagai khalifah. Ini bukan khilafah ya. Kalau khilafah rame-rame yang kemarin ya bermusuhan dengan pemerintah. Ini khalifah. Apa itu khalifah? Nanti kita coba bahas bareng-bareng. Sebelumnya ini mohon maaf, terima kasih kepada Bapak Basori selaku tuan rumah yang telah memberikan fasilitas kepada kita. Terima kasih kepada guru kami, ustadz kami, kiai kami, tuan guru kami, Ustadz Tasbihur Rahman, juga Ustadz Anis yang telah memfasilitasi kita. Semoga amal baik kita semua nanti dicatat oleh malaikat yang menjadikan saksi kita bahwa hari ini jam sekian kita sedang mengadakan prosesi agung berupa prosesi tolabul ilmi, prosesi silaturahmi, saling mengunjungi atau saling berbagi rasa. Semoga dengan majelis kita malam ini lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama kami Ahmad Syuhada. Jadi kalau disebut Gus itu ya kadang malu saya sendiri, malu sendiri ya. Oh, bapak saya itu ya kiai kampung, kiai Jawa. Bapak kami namanya Reban, kemudian dari gurunya diberi nama Maskur. Jadi Ahmad Syuhada bin Reban. Reban ini kan kalau di bahasa Sunda atau di bahasa Padang tidak ada ya. Adanya bahasa Jawa, Jawa Tulen lah. Jawa Tulen. Alhamdulillah. Kebetulan mbah saya dari ibu saya itu sebelum ibu masih kecil itu berangkat merantau ke Jambi. Kebetulan berangkat merantau ke Jambi sampai meninggal di Jambi. Jadi kami datang ke Jambi itu seperti gimana ya? Mengunjungi keluarga. Kebetulan keluarga kami itu ada di Suko Awin Jaya kilometer 61 dan 62. Ada Pak Le, Pak D di sana. Jadi alhamdulillah. Ya, kami juga pernah di sini itu 4 tahun merantau dulu, merantau jualan di SD. Jadi kalau wilayah Jambi ini dikit-dikit masih ingat lah ya. Alhamdulillah. Nah ini kebetulan emang mungkin tugas saya itu bagian ngoceh seperti ini. Dan semoga ocehan saya ini bermanfaat. Datang ke sini kok ya ngoceh tentang kebaikan. Alhamdulillah. Nama kami Ahmad Syuhada. Kebetulan Ustadz Bihur dan Ustadz Anis ini teman satu pondok dulu. Ya beda 1 tahun 2 tahun lah. Anggap saja selevel. Dan ini sebetulnya kami di sini nih pengen ngaji kepada beliau, soalnya beliau mondoknya lebih lama. Alhamdulillah ini Al-Hafid juga. Udah pada kenal belum ini Hafid? Belum tahu ya. Ini 30 juz hafal. Nah ya Pak, pinter menyembunyikan identitas dia. Ini kan tadi ada apa aku bilang ya, bagian investigasi. Saya tidak sadar keluar sendiri. Jadi saking dingloknya, saking menjaga itu, menyembunyikan diri beliau ini. Kebetulan kami kenal keluarganya yang dari jalur ibu di Jepara ini juga keluarga kiai. Mbahnya seorang mursyid thariqah. Beliau ini nah, yang keluarga dari bapak itu juga pejuang agama di Pati wilayah Sukolilo. Jadi kami kesini ini sebenarnya kepengen ngangsu kaweruh kepada beliau juga.
Makanya kalau dibilang kami mau tausiah itu saya ngeri-ngeri sedap. Saya ngeri-ngeri sedap. Ya kebetulan setahun yang lalu lebih 2 bulan lah ya kami ketemu, kita bahas ngaji-ngaji itu. Kebetulan kami ini memang profesinya macam-macam Bapak Ibu ya. Dari seorang perantau, pernah juga nambang emas di Sarolangun. Jadi dunia perantauan itu memang apal. Kemudian kami pulang, saya ini ngojek juga. Di Pati itu mau ngojek. Alhamdulillah diingatkan sama Allah bahwa tugas saya bukan di situ. Tangan saya patah kecelakaan. Ketemu teman-teman Gus-gus dari Kajen tempat kami mondok itu diingatkan, kamu tugasnya itu ngaji. Udah ngaji saja. Berontak kami kan. Oh gimana gini. Soalnya adik saya yang seangkatan ini di rumah itu sudah bermajlisan mulai dari keluar pondok. Saya kan merasa aman. Ya, Mas Anis ini kadang kan merasa aman karena kakaknya sudah ngaji. Tapi bedanya juga punya tugas. Saya juga dulu nolak, tidak mau karena ada yang meneruskan bapak di rumah. Tapi itu jalan hidup yang tidak bisa ditolak, bahwa orang itu harus menemukan jati dirinya. Menemukan jati diri. Tugas hidupnya ini apa? Jadi mustahil Allah itu menciptakan kita itu tanpa diberi tugas. Ya, misalnya yang tugasnya ulama, ya pasti dikasih ilmu, dikasih pemahaman. Ya, tapi kalau tugasnya ulama tidak mau menyebarkan ilmu, pasti istilahnya nih, orang ini tidak ketemu orbit dirinya. Orbit dirinya apa? Ya tidak ketemu tugasnya, pasti akan mengalami kegelisahan. Orang yang jiwanya dagang, tugasnya dagang, bidang pertanian, bidang apa? Ekonomi. Itu kalau tidak dijalankan, berada pada profesi tugas yang lain, pasti ada kegelisahan. Karena hidup itu adalah sebenarnya kita tinggal mencari jati diri kita, terus kita praktekkan sebagai tugas kita menghamba kepada Allah. Nah, ini prakata segini, nanti sebelumnya kita sambung silaturahmi dulu, sambung ruh kita kepada guru-guru kita, kepada leluhur-leluhur kita, supaya apa yang kita jalankan di sini ini benar-benar bisa membahagiakan guru-guru kita, bisa membahagiakan orang-orang tua kita. Kita sambung, kita kirim Fatihah dulu kepada guru-guru kita, leluhur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadrati ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidatina Khadijah al-Kubra, Sayyidatina Fatimah az-Zahra, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyid Hasan, Sayyid Husain, Syekh Abdul Qadir Jailani, Bal Yatim Malkan Nabiullah Hidir, Syekh Abdul Rahman Basyaiban Joko Tingkir, Syekh Ahmad Mutamakin Kajen, Mbah Ronggo Kusumo Ngemplak Kajen, Mbah Indro Kusumo bin Mutamakin Kajen, Mbah Syekh Jambung, Mbah Sunan Kalijogo, Jamil Aulia fi Jawa, wabil khusus Masai Hajen khususon Sayyidina Abdillah Salam Hajen, Sayyidina Rifa'ina Suhajen, Sayyidina Fayumi Muti Hajen, Sayyidina Ma'mun Mujain Hajen, Sayyidina Mahmud Mukhtar Hajen, Sayyidina Nafi Abdillah, Sayyidina Sahal Mahfud, Sayyidina Minan Abdillah bil khusus Murabbi Rohina, Sayyidina Abdillah Umar Fayumi Al-Hajj, wabil khusus Masai Jeboro, Sayyidina Ahmad Mustafirin Al-Hajj, wabil khusus Masai Lasem, Sayyidina Syekh Masduki Al-Lasim, wabil khusus Wali Korea Bagat Pete Jambi, wali-wali Jambi, wabil khusus habaib-habaib Jambi, semua guru-guru pejuang-pejuang agama di kota Jambi dan provinsi Jambi, khususon Husain Habib Husain Barakbar, wabil khususon Sultan Taha
Saifuddin orang kayu hitam, terus Putri Pinang Masak, wabil khusus Datuk Berhalo, wabil khusus leluhur kita semua, guru-guru kita semua, wabil khusus ruh kita, jasad kita, sukma kita, wabil khusus nur Allah, nur Muhammad, nur adami kita, wabil khusus semua makhluknya Allah Ta'ala di alam semesta. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Semoga lantaran keniatan baik kita untuk thalabul ilmi ini bisa membahagiakan leluhur-leluhur kita, orang-orang tua kita yang sudah di alam barzakh, dapat membawa berkah manfaat untuk keluarga kita, untuk anak turun kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Semoga saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita yang sedang sakit disembuhkan, diangkat penyakitnya oleh Allah, diganti dengan kesehatan-kesehatan. Semoga kita yang punya masalah apapun diberikan solusi terbaik dari Allah. Hajat-hajat kita, hajat yang baik diridhoi oleh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Terkhusus untuk jamaah kami yang sedang perawatan di Rumah Sakit Karyadi Semarang, Adinda Nabila, semoga cepat sembuh, bisa meneruskan pelajarannya, kuliahnya. Juga kepada Bude kami, Ibu Tarmiseh, semoga bisa lekas sembuh, diberi kesehatan, insya Allah mau berangkat ibadah haji, semoga diberi kekuatan dan mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Siri Al-Fatihah. Khususan Adinda Hairul Bilazin, semoga dibuka hatinya. Wabil khusus kepada Akanza Dhafir Farizki bin Hairul, semoga jadi anak yang soleh-solehah. Juga kepada anak-anak kita, ponakan-ponakan kita, semoga menjadi generasi yang membanggakan Rasulullah. Siri Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi ngapa kok kita Fatihah kok kita sebutkan ya? Soalnya apa? Kita itu diajarkan oleh Rasulullah untuk senantiasa Loman itu bahasa Indonesia apa? Dermawan. Kita tuh diajarkan Rasulullah untuk dermawan. Dermawan itu apa? Ya ketika kita punya harta, kita dermawan dengan harta. Ketika kita mampu mendoakan, kita mendoakan, itu bagian dari dermawan. Jadi orang dermawan itu kita bersedekah lah istilahnya. Sedekah itu bagian dari tadfa'ul bala, tolak bala. Jadi bala itu kalau sudah turun pasti turun, tapi bisa dicegah dengan cara sedekah. Misalnya
Seharusnya hari ini kita jalan misalnya kecelakaan, tapi berhubung kita sering sedekah, ya kecelakaannya terjadi, tapi misalnya hanya kepleset. Nah itu di antara fadilah dari sedekah. Maka biasakanlah setiap apa yang kita lakukan itu, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu niatkan sedekah. Kita ingat teman, kita sedekahi dengan cara apa? Dengan omongan yang baik, itu juga bagian dari sedekah. Kita mendoakan orang itu, mendoakan orang itu juga bagian dari sedekah. Kita mendoakan orang yang tidak kita kenal, itu juga bagian dari sedekah. Maka kami diajarkan oleh guru kami, ini diantara guru kami itu yang sudah itu Syekh Umar Fayumi, ini ulama muda seumuran kami, itu mengajarkan seperti itu. Jadi kita melihat apapun itu kita jangan berpikir oh nggak kenal, enggak. Kita orang lihat di jalan kita kirim doa. Kita orang lihat susah, ada orang yang misalnya apa gelandangan misalnya. Ya kadang kita lihat gelandangan kadang oh, orang sehat kok nggak mau kerja. Itu kan kadang kita pikirnya seperti itu. Padahal kita nggak tahu, mungkin orang itu juga sudah lontang-lantung cari kerja, cuman belum dapat kesempatan. Dan ketika melihat itu, kita punya rezeki yang kita sedekahkan dengan duit kita. Kalau belum ya kita mampunya berdoa, kita doakan. Kita doakan. Bahkan kepada orang yang membenci kita, musuh yang memusuhi kita, itu kita doakan. Doakan. Ya, ini saya diajari ada pengalaman yang luar biasa. Ini kita sambung rasa saja ya. Saya punya pengalaman yang luar biasa. Suatu saat ketika Lebaran 2 tahun yang lalu, ada jamaah. Kebetulan rumahnya ini dekat musola. Ya merbot di situlah atau kiainya di situ. Soan Lebaran ke tempat kami cerita, Gus ini gimana? Ya ada apa? Ini di masjid orang itu anak-anak muda itu tidak mau ikut taraweh, tidak mau ikut tadarusan. Ini gimana? Lah gimana? Lah ini kalau malam habis jam 10 jam 11 itu pada ke masjid. Nah, terus ngapain? Ya main-main. Ada yang di halaman masjid itu anak-anak muda itu ya main bola, main ini ya main apa? Minton. Ada kebetulan di depan itu ada parkiran itu dibikin lapangan itu. Nah, terus masalahnya di mana? Nah, saya tanya gitu. Itu pada mabuk, Gus. Sebentar. Mabuknya di masjid apa enggak? Nah, saya tanya. Ya enggak. Lah kok kamu nuduh itu mabuk? Nah, soalnya itu Gus, yang di apa kalau di Jawa di angkro, di perempatan itu bikin pos roda dari bambu itu. Biasanya kan tempat mabuk-mabukan. Nah, itu mabuknya di situ. Nah, kamu lihat mabuknya ya enggak, tapi orang yang di situ pada ke masjid. Udah jangan dimusuhi. Loh, kok jangan dimusuhi, Gus? Itu kan melanggar aturan syariat. Wah, ini dibaca dalil apa tentang Homer itu kan. Ini yang tanya, kalau tanya dalil sama Kiai ini, Kiai Bihur ini. Kalau saya suruh dalil pelo nanti. Homer itu kan dilarang. Ya, dilarang. Ya udah, kamu kalau berani ngelarang orang mabuk di pos ronda itu, mak berani enggak? Ya enggak berani, Gus. Ya udah, apa doakan saja. Didoakan saja. Caranya gimana? Ketika kamu melihat orang mabuk, misalnya ini misal perumpamaan, ada orang mabuk. Kita kalau melihat dengan dari sudut pandang syariat, pasti kita menghukumi. Menghukumi mana? Itu dosa masuk neraka. Dan hukumnya gimana? Lihatlah orang yang sedang mabuk itu dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan rahmat. Jadi ketika kamu melihat orang mabuk, anggaplah orang mabuk itu sebagai gurumu. Lu kok bisa?
Coba kita analisa, kita jabarkan lebih luas. Orang mabuk kok jadi guru. Ketika kita melihat orang mabuk, orang lagi teler apa, itu kelihatan di mata kita itu indah apa? Greget ke, gemes ke kita ya. Ya cobalah ketika kamu melihat orang mabuk itu, kita bicara sama diri saya, ya Allah, terima kasih ya Allah, yang Engkau jadikan sebagai seorang pemabuk bukan kami, tapi orang itu. Ternyata orang mabuk itu dilihat itu tidak enak. Nanti kalau udah di luar kontrol pasti merugikan lingkungan. Terima kasih ya Allah, Engkau jadikan diri kami bukan sebagai seorang pemabuk. Dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan hidayah-Mu ya Allah, semoga Engkau berikan hidayah kepada orang yang sedang mabuk. Jadikanlah anak keturunannya sebagai hamba-Mu yang soleh. Kirim Fatihah, misalnya kenal namanya Al-Fatihah, misalnya kok namanya Syuhada Al-Fatihah. Nah ini, kita melihat orang mabuk saja kita dapat pelajaran. Jadi kita bisa belajar kepada orang yang mabuk. Jangan yang maksudnya pelajaran ini kita dengarkan tausiahnya orang mabuk, tapi bahwa mabuk itu perbuatan ketika Allah melarang itu ternyata efek sampingnya itu bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ya, lantaran saya bicara seperti itu dipraktekkan, alhamdulillah setelah beberapa itu kan awal Ramadan kejadian, pertengahan Ramadan itu dia terbuka hatinya mau ikut, walaupun ikut sholat ngisya, tarawihnya ya belum full lah kayak, tapi udah itu lantaran apa? Lantaran didoakan orang itu. Dia pas mabuk dengar orang tadarusan di telinga itu nangis dia nangis, ingat kepada Allah, ya Allah saya ini puasa kok malah mabukan. Ya ini hidayah Allah ini turunnya kan tidak mesti, ya mungkin lantaran doa kita ini, kita tidak tahu. Soalnya masalah hidayah itu hak prerogatif Allah. Itu masalah hidayah. Ya, kita kan tidak tahu. Mungkin kita kadang melihat orang yang sedang mabuk, kita menghakimi orang kok mabuk, orang kok gini, orang kok gini. Kita melihat dari sudut pandang syariat, kita pasti akan membenci. Dan mungkin, nah ini kan kita sama-sama tidak tahu. Orang yang kita doakan mendapat hidayah ketika mabuk, kok dia terketuk hatinya, kemudian bertobat, kemudian dia menjadi baik. Sementara kita kadang orang lihat yang mabuknya udah 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, kita masih mengingat mabuknya dan menganggap itu dosa yang berkelanjutan. Coba kita belajar merenungi itu. Oh ternyata ya orang itu ya tiba-tiba bisa menjadi baik, bisa juga yang baik kadang ya terlihat sisi buruknya. Coba kita teliti. Di antara teman kita yang peranginya kurang baik, yang pasti ada sisi baiknya. Sementara yang kelihatan baik, Ustadz Bihur misalnya kan ini kerjaannya ngaji atau kan tausiah kan kayak baik, tapi pasti di sisinya juga ada sisi minusnya, yaitu namanya manusia. Manusia itu ada dua sisi. Yang baik ya pasti ada sisi buruknya, yang buruk ya pasti ada sisi baiknya. Ya kadang kita ini kalau sudah pakaian gini, misalnya sudah pakaian kumpul santri-santri seperti ini kan, kadang kita merasa paling dekat dengan Allah. Merasa jumawa kadang melihat orang yang belum ngumpul dengan kita ini kadang merasa wah neraka. Kadang pikirannya kan gitu kita, wah itu orang kok tidak mau mendekat kepada Allah. Belum tentu. Ya, makanya orang yang kadang kita lihat saja orang yang
kerjaannya preman misalnya, yang tiap hari gitu, itu pasti ada sisi baiknya. Sisi baiknya apa? Biasanya orang yang di jalan yang preman itu solidaritas kepada sesama preman itu tinggi. Ya, kadang kita ini loh, itu ajaran solidaritas itu kan ajaran Rasulullah. Ya, kita itu kadang lihat teman kita nggak bisa makannya pura-pura nggak lihat. Bener nggak ya? Ini saya ini. Apalagi ketika ada orang nggak punya uang, lagi bangkrut misalnya, kita melihat malah menilai. Ayo, kamu saya nggak hati-hati. Orang nggak punya uang mau makan kok malah dinasehati. Ya ditolong dulu baru diberi nasihat. Orang kelaparan kok dinasehati. Orang kelaparan itu diberi makan. Orang jatuh itu dibangunkan dulu disupport. Nah, ini masuk akal lah Bu? Enggak ini. Kan seharusnya gitu. Tapi karena lantaran pola pikir kita itu, nah, pola pikir kita ini loh yang kurang tepat. Yang kurang tepat. Melihat orang itu dari sudut pandang kacamata kita sendiri. Dari sudut pakaian kita sendiri. Jadi ini kita belajar mudar rasa, ngaji rasa, atau mempelajari cara berpikir kita ini. Apakah sudah pas apa belum? Jadi kita melihat peristiwa apapun, setiap sisi kehidupan kita itu, apakah sudah sesuai yang diajarkan Rasulullah apa belum? Kalau model saya ini ya kadang pura-pura bisa, pura-pura baik. Orang yang bisa, orang yang baik itu kalau kita teliti pasti ada yang lebih baik. Jadi jangan melihat orang itu dari sudut pandang kita sendiri. Dan setiap peristiwa kehidupan yang kita alami ini, jadikanlah itu sarana kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, bisa dipahami nih ya. Jadi terkadang kita itu kalau sudah rutin 5 waktu di masjid jamaah itu, ada teman kita yang belum, itu kita pandangan itu kadang negatif. Orang kok tidak mau jamaah, orang kok sholatnya telat, apalagi yang belum sholat. Kayak kita itu paling baik. Kayak ya, gimana ya? Yang baik itu gimana? Orang yang baik itu yang punya manfaat lebih kepada sesama. Khairun nas anfa'uhum, hadis ya. Nah, caranya memberi manfaat gimana? Kalau kita bisa sholat 5 waktu di masjid, nah bagaimana kita bisa mengajak yang lain tanpa menyakiti untuk datang ke masjid? Nah, kita ngajak orang tidak mau, memprovokasi orang untuk ikut kita ke masjid tidak mau, tapi menilai. Yang repot kan itu. Kita suka menilai orang yang masih di pinggir jalan, masih ada azan, masih santai-santai. Kita terus pandangan kita benci, yaitu yang kurang pas. Jadi kalau kita melihat itu, yang kita cari apa ketika melihat sesuatu? Kita mencari kesalahan kita sendiri. Makanya Imam Ghazali itu dalam kitabnya itu mengutip sebuah hadis, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya itu bisa mengenal Tuhannya. Kepengen kenal Gusti Allah, ya caranya gimana? Kita kenal diri kita dulu. Apakah diri kita itu sudah benar apa belum? Ketika ada orang yang salah, kita yang pertama cari kesalahannya siapa? Diri kita. Ada peristiwa apa itu? Kurang pas misalnya. Yang kita cari kesalahan diri kita. Loh iya ya, ketika ada masalah gitu kok saya gampang menyalahkan orang lain. Padahal menyalahkan orang lain sendiri itu
dilarang Rasulullah. Makanya kalau orang Jawa itu dalam tradisi Jawa kita misalnya menuding orang, kamu salah. Ini yang satu yang salah dia, yang empat nuding kemana? Diri kita sendiri. Jadi jangan kita itu sering nyalahkan orang. Misalnya kita punya anak yang bandel yang apa, kita jadi orang tua ini kadang kan semena-mena ya. Salah kamu gini. Padahal dunia kita dengan dunia anak kita itu beda. Makanya kalau kita nyalahkan, terlalu menyalahkan, itu sebenarnya dalam budaya ya Jawa ya orang Nusantara itu, yang satu yang salah yang dituding, yang empat nuding kita sendiri. Itu ajarannya apa? Kita diajarkan untuk mencari kesalahan kita sendiri. Oh, anak saya kok gini, ini nggak mau nurut, ini masalahnya apa? Kan kita cari solusi di situ. Oh, anak saya ini kok ngajinya males, ini masalahnya di mana? Bapaknya saja yang nggak mau ngaji. Ya mustahil anak nuturi anak, didik anak kok bapaknya belum bisa jadi contoh, ngajak merintah anaknya jamaah, bapaknya di rumah masih mainan burung. Kan ya belum ya. Makanya kita diajarkan Rasulullah untuk selalu mencari kesalahan-kesalahan kita, supaya kita tidak punya kesempatan untuk mencari kesalahan orang lain. Ketika kita tahu kesalahan kita, yang kita lakukan apa? Memperbaiki. Masuk akal loh, apa betul ini? Sakit bisa diterima ya. Jadi kita ini ya. Jadi kita itu dalam Al-Quran itu kan tugas pokok manusia itu adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat apa? Ngelali. Wis pokoke ikulah. Pokoknya ngono masalah dalil tanya ini, ahlinya ahli. Jadi dan jin dan malaikat itu tidaklah diciptakan kecuali untuk beribadah. Kenapa? Jin dan manusia. Menungso nggone salah lalinan ya. Kebetulan ono iki surprise yang bagian pengingat ya. Alhamdulillah. Jadi jin dan manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah. Kenapa kok disebutkan jinnya dulu? Padahal yang paling mulia itu manusia. Sebenarnya karena apa? Jin ini banyak sekali jumlahnya, banyak sekali, umurnya panjang, umurnya panjang. Jadi manusia yang di dunia ini kalau menurut sensus terakhir hampir 6 miliar ya, 5 miliar sampai 6 miliar manusia itu masih skala kecil dari dunia jin. Jin udah mati-mati. Dari Nabi Musa sampai sekarang ya masih hidup, tidak mati-mati. Ya jumlahnya jin itu macam. Dan masyarakat Nusantara itu kan keren. Makanya jin yang paling jahat itu kan jadi hantu itu. Hantu di Indonesia itu kalau nyebutkan mumet enggak? Ada gendruwo, ada pocong, ada apa? Namanya macam demit, kuntilanak. Yang hantu terbaru apa? Suster ngesot ya. Ada aja nenek gayu kayak film-film itu loh. Itu nama hantu yang luar biasa. Itu dan variannya banyak sekali ya. Kalau misalnya di Eropa hantunya apa? Dracula. Kalau di Cina udah apa? Vampir kan itu. Kalau di Indonesia macam-macam. Itu bangsa jin semua. Bahkan yang tukang nyolong duit itu apa? Tuyul gundul itu juga ada. Tuyul itu saking banyaknya yang tak terhingga. Dan kalau kita mengkaji lebih dalam, kalau mau buka kitab karya Imam Ghazali berupa kitab Mishkatul Anwar, itu dijelaskan ternyata jin dan malaikat itu berdekatan.
Karo jin itu berasal dari nar ya Pak, api. Karo malaikat itu sumber pembuatannya dari nur. Antara api dan cahaya itu berdekatan, berdekatan. Kalau yang intinya panas itu api, yang jadi jahat itu. Kalau yang mendekati malaikat, ini makanya jin ada yang iman, ada yang kafir. Tapi kalau sudah jauh dari api, sumber dari cahaya, itu malah malaikat. Makanya ada jin yang rajanya iblis, Azazil, itu bisa tembus ke dimensi malaikat. Yang nantang Nabi Adam itu kan Azazil. Itu kan dari bangsa jin. Dan jin itu hanya dimensinya tidak punya raga seperti kita. Malaikat juga tidak punya. Dan manusia itu makhluk yang paling sempurna. Karena juga punya unsur setannya, jinnya, ada unsur malaikatnya. Terus dikasih raga. Tubuh kasar ini, raga ini, bentuk fisik ini. Yaitu manusia. Malaikat tidak dibekali nafsu. Nah, malaikat diperintah sujud ya sujud terus. Nah, manusia disuruh ibadah cuma dibekali nafsu. Nafsu lihat cewek cantik. Karena kalau bapaknya ini udah sepuh ya mungkin. Nah, kalau kita yang muda-muda ini peleroan kalau lihat orang cantik, lihat makanan enak, itu nafsu. Itu dimensinya di nafsu itu di roh kita. Jadi manusia itu diperintahkan, makanya jin itu dimensinya banyak, jumlahnya banyak, jenisnya macam-macam. Itu juga diperintah ibadah. Kemudian baru manusia seperti kita ini. Jadi anak cucunya Nabi Adam. Itu tugasnya ya untuk beribadah. Nah, ibadah yang macam mana kita ini? Ya, ibadah yang diajarkan. Nah, kita sebagai makhluk atau umat yang paling sempurna, yang paling dibanggakan oleh Allah, yaitu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lebih mulia, kita diagungkan, kita dibanggakan Rasulullah. Ya, coba kita jadi umatnya Nabi Nuh misalnya. Tidak yakin kita kok, iman tidak yakin. Nabi Nuh dakwahnya berapa? 1000 tahun hampir. Dapat umat berapa? 60. Ya, kita syukur dijadikan umat akhir zaman. Jadi ibadah kita itu paling sempurna. Berupa ibadah yang diwajibkan sholat 5 waktu. Itu kesempurnaan yang luar biasa. Nah, ibadah sholat 5 waktu itu penyempurnaan dari ajaran-ajaran nabi-nabi terdahulu. Makanya syariatnya nabi terdahulu itu ada yang sholatnya cuma berdiri, ada yang sujud, ada yang rukuk, ada yang duduk saja. Ya, karena Nabi Muhammad disempurnakan dari gerakan itu. Ada 4 gerakan pokok dalam sholat. Yaitu gerakan apa? Berdiri, rukuk, sujud, dan duduk. Ini sudah sering dikupas sama Kiai Buhir? Belum? Sudah. Jadi kenapa sholat kok ada 4 gerakan? Jadi unsur kita jadi manusia ini itu terdiri dari 4 anasir, 4 unsur pembuatan kita. Yang pertama itu kita terbuat dari tanah. Kita terbuat dari tanah. Buktinya apa? Nah, ini kan harus ada buktinya. Ketika jenengan diam di kamar AC, tidak keluar-keluar, tidak begitu gerak, tidak berkeringat, itu tangan kita ginikan itu keluar tanahnya apa enggak? Oh, kita tidak keluar, tidak kena debu di rumah itu diam, kita ginikan keluar. Apa istilahnya bahasa sini? Daki ya? Bolot ya, kita bolotnya. Itu menunjukkan bahwa kita itu
unsur dari tanah, ini yang pertama. Kedua, kita berair juga, unsur kedua itu unsur air. Air itu apa dalam diri kita? Darah kita, air liur kita, sperma kita. Nah, itu semua terdiri dari air. Yang ketiga, kita itu berasal dari udara. Kita itu ada unsur udaranya. Apa buktinya? Nah, kita itu napas di sini kayak keluar kentut. Kita itu tidak ada udara, berhenti jantung kita itu, paru-paru kita berhenti bernapas. 10 menit pasti ada pengumuman di masjid. Ini unsur kita dari unsur udara. Terus yang terakhir, kita itu berasal dari unsur api. Nah, unsur api ini unsurnya jin tadi ya. Jin, setan itu unsur api. Itu ada dalam diri kita. Unsur udara tanah berupa jadi darah daging kita, tulang kita itu tanah. Unsur air itu lendir-lendir kita, darah dan lendir itu. Unsur udara itu nafas kita, oksigen yang kita hirup dan karbon yang kita keluarkan. Unsur api itu menempel pada darah kita berupa unsur panas. Makanya kalau kita itu sering marah itu istilahnya apa? Darah tinggi. Gampang marah itu, gampang marah. Emosi kita, emosi itu pasti darahnya panas. Darahnya panas itu emosi. Ya itu semua harus disterilkan, distandarkan. Kalau terlalu dominan unsur panasnya, ya kita itu nabrak aturan pasti. Karena apa? Marah. Makanya dalam hadis itu Rasulullah SAW memperingatkan kita sebuah apa? Jangan marah. Wala tahzan. Jangan, kalau Jawanya ya ojo ngamuan. Ojo ngamuan. Nah, itu ada hadis khusus itu, jangan marah. Soalnya marah itu apa? Kita itu memanaskan unsur api kita. Nah, kadang kita itu dengar berita yang tidak enak itu orang ini disepelekan orang itu kan, kuping kita itu kayak punya sinyal panas. Hawanya pengen mukul, nonjok orang. Itu karena apa? Unsur api kita terlalu tinggi. Nah, yang baik gimana? Semua unsur itu harus standar. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Misalnya unsur api kita terlalu rendah, kita tidak punya semangat, ngelokro, tidak punya semangat hidup. Nggak punya semangat. Ya, yang benar gimana? Stabil. Ya misalnya kita tidak kuat marah, ya marah sedikit, terus kita jaga marah kita jangan sampai meluap-luap, kita tahan, terus kita netralkan. Orang tidak boleh marah, boleh, tapi harus sesuai porsinya. Nah ini diselaraskan ketika kita melakukan gerakan sholat. Jadi sholat itu bukan hanya kerjaan olahraga itu. Ya sholat itu ya olahraga, gerakan fisik. Ada berdiri. Ya. Kalau cepat pas tarawih 20 rakaat versi lewat jalan tol kan cepat. Itu cepet. Nah, misalnya ya kita selaraskan semua. Itu kita selaraskan ketika kita gerakan sholat. Jadi kita coba ya, kita melihat bagaimana sholat kita itu biar jangan hanya ibadah kita itu sebatas ibadah gerakan fisik, tapi benar-benar dibarengi juga dengan sukma kita ikut sholat, jiwa kita ikut sholat. Jadi ketika kita berdiri ini yang kita selaraskan apa? Unsur api kita.
Ini api ya. Api ini unsurnya kalau dihidupkan ke atas lurus apa enggak? Lurus. Kecuali ada angin. Api itu pasti sifatnya naik ke atas. Makanya ketika kita sholat berdiri, tegak itu kayak unsur ini. Api berdiri. Jadi ketika kita sholat, itu kita sedang menyelaraskan unsur setan kita, unsur jin kita, berupa api. Makanya kalau kita mau membaca kitabnya Syekh Nawawi, dalam kitab Sulamun Najat juga ada, ketika kita berdiri, dan Imam Ghazali di Bidayah awal juga kita ketika mau melakukan sholat, benar-benar kita tata niat kita. Jadi ketika habis qomat kita berdiri, kita ambil nafas. Makanya orang ambil nafas itu punya fungsi yang dominan dalam hidup, mengontrol emosi kita. Jadi misalnya jenengan kok marah, mau mukul orang, nafasmu kamu tarik, kamu lepaskan. Marahnya tambah marah apa tambah rileks? Rileks. Itu makanya ketika mau sholat, coba nanti jenengan praktekkan. Ini ada referensinya Imam Ghazali dalam Bidayah sebelum sholat itu kita ketika menghadap ke kiblat, kita dianjurkan narik nafas dulu 2 sekali atau 3 kali. Nah, kemudian kita biasanya apa sebelum sholat baca syahadat. Ditakutkan sebelum sholat ini ada ucapan-ucapan kita yang bisa mengeluarkan kita dari Islam. Syahadat. Terus ada sunahnya baca ayat kursi atau qul huwallahu ahad. Jadi surat Anas ya, qul a'udzu birabbin nas. Nah, kita baca itu di hati. Kalau di hati kan bisa cepat. Nah, ya, terus nafas. Terus kita kalau orang Jawa itu biasanya diajarkan sama guru-guru kami itu gini. Yuk semuanya yuk, ragaku, jiwaku, sukmaku, nur Allahku, nur Muhammadku, nur Adamiku, semua potensi dalam diriku, yuk sama-sama kita sholat. Tajak. Jadi ketika nanti pas sholat, pikiran kita piknik. Kadang kita sholat ini kan misalnya kontak hilang ya. Pas sholat 2 rakaat, ingat, oh iya ya. Ini sering kejadian apa enggak ini? Ya kita itu kadang kalau barang hilang, sholat 2 rakaat ketemu sendiri. Karena apa? Otak kita sering piknik. Makanya kalau mau sholat, otaknya diajak juga sholat. Dalam kesadaran kita belajar kesadaran. Ya otak kita, jantung kita, raga kita, darah kita, ya dalam hati. Tubuh kasarku, tubuh halusku. Tubuh kasar kan raga fisik ini ya. Tubuh halus itu bagian dari roh dan sukma kita. Kita ajak sholat. Yuk pada sholat. Makanya dalam dalam syariat itu sholat sendiri juga boleh. Niatnya imaman. Ketika sholat sendiri kamu niat imaman itu boleh. Itu kita ngimami ini loh diri kita sendiri. Itu boleh. Nah, ini syariat ketemu ya, ilmu fikihnya ketemu, ya itu ilmu tasawufnya juga ketemu. Bisa dimengerti ini ya? Nah, kita ajak, semua ajak sholat. Makanya ketika usolli fardhol maghribi salah sarokaatim tabluradan imaman atau makmuman Allahu Akbar. Dalam ketika sholat, gerakan tangannya gimana? Gini apa? Gini. Ketika sholat itu kan kita diajarkan gini, dibuka ya tangannya. Entah ada yang gini, ada yang gini. Pokoknya tangannya itu menandakan apa? Rahasianya apa? Kita itu disuruh membuang semua berbau dunia dulu. Kita lepaskan Allah. Yang ada yang maha besar hanya Allah. Ini kita belajar sholat. Jadi sholatnya yang kemarin masih belajar waktu kecil itu kan masih olahraga, kita juga ajak ruhaniyah kita untuk ikut sholat. Jadi kita pas itu kita khusyuk biar apa? Khusyuk. Terus baca Fatihah lah, itu yang berdiri itu menyelaraskan unsur hati kita. Kemudian ketika kita ruku,
Rukuk itu syariatnya gimana? Tulang ekor sama kepala itu lurus. Lurus gini ya. Ya kalau udah tua ya semampunya, tapi kalau standarnya itu lurus, punggungnya lurus. Ini yang kita selaraskan apa? Unsur udara kita. Udara ini kalau diteliti ilmu-ilmu fisika itu sifatnya pasti geraknya lurus. Nah, kalau natap kenapa baru belok. Nah, itu makanya ketika kita gini itu kita melatih nafas kita, menyelaraskan unsur udara. Bagaimana ketika kita sujud? Ketika kita sujud, apa yang kita selaraskan? Air itu sifatnya apa? Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Jadi ketika kita sujud, ini apa batuk ini bahasa Indonesianya apa? Batuk ya? Jidat. Nah, jidat, bos. Jidat kita itu yang di sini banyak kecerdasan kita, banyak yang istilahnya kepala ini mahkota kita. Tersimpan ilmu pengetahuan di sini yang banyak itu. Ketika kita sujud, nah itu malah kita bokong kita ini, pantat kita, burit kita disuruh ngangkat lebih tinggi. Berarti itu menandakan bahwa kita di depan Allah itu disuruh menghamba, merasa rendah. Nah ini kayak semua potensi darah kita, lendir kita itu menuju satu titik, yaitu di kepala, kayak air mengalir. Makanya ketika apapun masalahmu, ketika sholat kamu khusyuk, pening, bingung, itu ada perasaan lega. Ketika habis sholat ini masih muntel apa di sini masih bingung apa, ada perasaan lega. Itu rahasianya sholat di situ. Kita sedang menyelaraskan unsur air kita. Kemudian ketika kita duduk, entah itu tahiyat, tasyahud atau i'tidal, atau kita sedang menyelaraskan unsur tanah kita. Orang duduk ini gini, orang duduk itu mengku semuanya apa nih kalau orang Jawa itu, makanya gelar-gelar Raja Jawa itu biasanya mangku buwono. Mangku buwono atau apa itu, kita sedang bumi ini loh, tanah kita yang kita duduk ini, kita injak-injak, kita berak di situ, tidak pernah protes. Apapun sampah pemikiran kita, energi negatif kita, ketika pikiran pusing kita, ketika kita sujud kita titipkan ke tanah, tidak protes, disetelirkan. Makanya orang sujud itu, orang duduk itu pas sholat itu sedang menyelaraskan unsur tanah kita. Jadi sholat kita itu sebenarnya di samping untuk menjaga kita ini loh, menjaga biar kita apapun ketika selesai sholat, melakukan apapun itu kita senantiasa bersentuhan mendekat kepada Allah. Nah, ini ibadah. Jenengan misalnya ini jangan dilihat dari sudut apa syariatnya ya. Misalnya lagi rokok. Rokok ini kalau dilihat syariat kan ada yang makruh, ada yang haram, macam-macam hukumnya ya. Nah kalau kita kan orang NU rata-rata NU semua nih, rokok ini kan mubah, boleh atau makruh. Coba kalau rokok, niatnya ditata. Bismillahirrahmanirrahim, saya tak rokok. Niat saya apa? Semoga ini jadi rokok saya ini jadi rezekinya petani tembakau. Jadi jalan rezekinya orang jualan rokok. Jadi rezekinya kuli-kuli pabrik. Kita nikmati. Jadi ketika kita rokok gini, juga bukan hanya sekedar pas pusing jedul-jedul, kayak dunia ini semua di sini dipikir kayak lebih pening dari Prabowo misalnya, kita mikir dunia ini. Ya kita nikmati. Semoga ya Allah lantaran rokok ini jadi pintu rezekinya orang-orang petani tembakau, orang-orang yang kerja di pabrik rokok, kuli-kuli yang ngangkutin rokok, sopir-sopir sales-sales. Di antara hisapan satu rokok kita, ini jadi rezekinya jutaan orang.
Coba misalnya orang itu berhenti rokok semua, berapa kerugian yang ekonomi yang ditimbulkan misalnya ini. Nah ini ya kalau tidak rokok ya apalah misalnya makan ini misalnya makan apa itu kita niati seperti itu. Semoga lantaran saya menyelamatkan makanan ini masuk ke tubuh saya ini jadi rezekinya orang lain. Lantaran saya makan tahu, ini yang jualan tahu bisa bayar SPP anaknya di sekolah atau di pondok. Ya kita niatkan, niat kita perluas. Ya, daripada kita makan sambil marah misalnya, kurang ajar saya di jalan gini telap. Ini apa? Nggak ada ya makan tetap kenyang, cuman kan manfaatnya ini. Ketika kita barengi dengan kesadaran itu bahwa setiap suap yang masuk ke dalam tubuh kita ini kita melibatkan jutaan orang yang terlibat. Makanya dalam ketika kita makan doanya apa? Allahumma barik lana. Padahal yang makan ini saya kok, bukan Allahumma barik li. Ya Allah berkailah kepadaku, kok kepada kita. Ya ini rahasianya apa? Tapi kita jarang mikir sampai situ. Oh ternyata di antara suapan makanan yang masuk kepada kita. Ini ada petani misalnya beras nih. Ini ada petani dari Cianjur, dari Jawa sana yang terlibat. Oh berarti saya ini tidak hidup sendiri. Saya ini harus berbagi doa, berbagi berkah. Lantaran kita makan, orang-orang petani di sana, sopir-sopir di sana, bisa ada pekerjaan yang bisa untuk nafkah keluarganya, yang bisa untuk dia ibadah. Jadi rokok kita, makan kita, minum kita itu kalau kita benar niatnya juga termasuk ibadah. Ya jangan ya itu ibadah yang pokok kewajiban kita itu sholat 5 waktu. Tapi di setiap gerakan kita ini loh, setiap apa kisi kehidupan kita itu adalah ibadah kalau kita benar nih niatnya. Terkadang kita mau ke masjid aja mau niatnya ibadah, tapi lantaran sirik kita, dengki kita kepada orang, nilainya luntur kok. Mau ke masjid terus biji orang, nilai orang, belum ke masjid gini-gini. Ini malaikat nih pakai kalkulator, wah ini mau ke masjid nilainya segini. Loh, tapi ini kok memuji orang, membenci orang, mitnah orang, wah kurangi lagi ya. Malaikat pakai kalkulator nanti ya. Tekor, jangan-jangan kita ibadahnya tekor. Masuk akal lah ini. Jadi kita belajar ngaji kesadaran saja. Kalau urusan fikih biar Kiai Bihur yang menjelaskan. Ya, kita ngaji kesadaran saja. Kita yang ringan-ringan saja. Kita nafas ini loh. Makanya kita tuh menganggap orang lain itu saudara. Maksudnya apa? Satu udara. Mungkin saya dengan bapak ini, bapak siapa? Bapaknya ini kita belum kenal, belum pernah kenal. Keluarga ya sukunya mungkin beda. Jalur kalau ditarik nasab mungkin ketemunya Nabi Adam sana. Tapi kita apa? Saudara, satu udara. Kita menghirup udara yang sama. Udara ini dari mana? Ya, kita juga kadang lupa sebagai kita dijadikan Allah sebagai khalifah. Khalifah ini apa? Pengatur, pemimpin, penyelaras, apalagi maknanya? Pengendali. Itu kita. Manusia itu tugasnya jadi khalifah. Nah, khalifah itu bertanggung jawab kepada semua makhluknya Gusti Allah di muka bumi. Apakah kita sudah menata niatan kita, mempunyai kesadaran kita bahwa kita itu berhutang budi pada dedaunan, pada pepohonan. Pohon itu loh, tanpa kita minta, itu dia tiap hari memproduksi oksigen. Bener apa enggak? Kemarin pas corona cari oksigen tabung, sulitnya minta ampun. Zaman corona itu loh, kita nyari tabung oksigen itu loh. Sampai kita berebut, hanya kepengen apa? Orang saudara kita atau teman kita itu tetap menjaga nafasnya. Nah kita ketika dikasih free, gratis sama Allah, apakah kita sudah bersyukur? Tidak. Kita makanya daripada ngelamun misalnya kita lihat pohon, kita dalam hati kita niatkan, ya Allah,
terima kasih makhlukmu berupa pohon-pohonan ini. Saya sebagai khalifahnya, sebagai yang punya amanai oleh Allah untuk mengelola ini, kita jarang menyapanya. Kita sapa. Makanya kalau bapak-bapak yang sudah sepuh ini, mungkin orang-orang tuanya dulu kalau ketemu pohon mau nebang itu ada permisinya. Begitu ya? Permisi ya. Mohon maaf. Itu akhlak, adab. Nah, kita ini yang muda-muda kadang lupa. Mau nebang pohon ya tebang, apalagi di rumah habis diomelin istri, marahin apa nemen. Pelampiasan misalnya ini misal. Kita apakah coba kita terima dalam hati kita melatih ini kesadaran kita. Terima kasih pohon, engkau ditakdirkan Allah jadi pohon memproduksi oksigen tanpa kita minta. Kemudian juga memproses karbon dari kita. Kita ini kan menghirup oksigen, mengeluarkan karbon. Kalau malam nih karbon diproses, siang keluar oksigen. Itu kalau Allah mau hitung-hitungan, kita suruh bayar pajak itu bayar oksigen. Sepanjang hidup kita mampu apa enggak? Enggak akan mampu. Tapi apakah kita sudah bersyukur? Apakah kita sudah syukur? Kita paling ya ketika habis makan enak gitu. Alhamdulillah lega bedah gitu. Syukurnya paling pas gitu. Ketika kita nafas itu lupa menyukuri bahwa kita masih bernafas. Makanya jenengan kita ini yang di sini, yang di mana itu saudara. Satu udara. Kita menghirup udara yang sama. Ya, ini kan udara ini kan tidak ada KTP-nya, tidak ada pasportnya. Ya, mungkin dari udara produksi oksigen di Sumatera ini juga dihirup orang Singapura, orang Thailand. Kita tidak tahu. Makanya di dunia ini yang paling free, yang paling gratis dari Allah itu apa? Udara. Udara tidak kenal batas wilayah, tidak punya KTP, tidak punya jenis kelamin. Ya, kita mau ke Jawa sini aja, wah ini masuk provinsi Lampung, masuk provinsi Sumatera Selatan. Kita terlibat. Tanah ini kan udah dikapling-kapling. Ada kaplingannya. Ini wilayah mana, wilayah mana. Ini tanah. Air kadang juga kalau yang paling halal, air apa? Air hujan. Tidak ada yang memiliki. Coba air dari tempat Yai Bihur. Suruh bayar enggak? Bayar. Jenengan mau ngambil air di sumurnya tetangga, kalau tidak ada permisi, kira-kira jadi masalah apa enggak? Jadi masalah, disebut maling. Walaupun dia ikhlas grundel, secara fikih kita kena problem, kena hukum. Yang paling suci apa? Air hujan. Coba kalau hujan nanti kita terus minum, itu paling halal itu. Jadi kita itu saudara semuanya. Apakah kita sudah pernah berterima kasih kepada air? Apakah kita sudah pernah terima kasih pada udara? Apakah kita sudah berterima kasih pada tanah? Apakah kita berterima kasih pada api? Api ini listrik. Listrik ini sumbernya dari api. Apakah kita pernah sebagai khalifah kita itu, sebagai pengatur kita itu, pernah menyapanya? Coba bayangkan jenengan ini misalnya misalnya ketua RT atau ketua RW. Diangkat ketua RW, ada warganya dicuekin. Ada ketemu di jalan dicuekin. Kira-kira dianggap sombong apa enggak? Wah, sombong baru jadi ketua RT aja mentang. Ya, kita juga mungkin malu kita kepada makhluk-makhluk yang lain kalau kita tidak mau kita ini pimpinannya. Jenengan pimpinan jadi mandor proyek. Datang ke proyek ngasih bayaran terus balik. Orang yang kerja ini loh, ini nganggap kita sombong apa enggak? Wah, sok-sokan jadi mandor aja belagu. Misalnya kita ngasih bonus ada untung. Gajinya misalnya seminggu 1 juta, udah dikasih ditambah 50, enggak ada omongannya. Itu sama ketika kita ngasih 1 juta gaji terus dikasih misalnya lebihan, ada keuntungan bonus lah. Oh ini
titip ya Pak buat anak-anak di rumah. Ada basa-basinya itu rasanya yang nerima itu seneng apa enggak? Seneng. Nah itulah kita. Jadi manusia itu juga harus pandai terima kasih. Terima kasih kepada semua yang ada di alam semesta. Jangan kita terima kasih ketika dapat rezeki saja. Rezeki yang tak terhingga ini loh, udara ini loh. Coba kita hidung kita itu yang satu mampet ini loh. Pilek gitu ya. Kita nafas itu susah apa enggak? Berat apa enggak? Itu ketika dibikin lega enggak ada pilek. Kok kita terkadang lupa. Nah, ini kita belajar menjadi manusia yang pandai berterima kasih. Jadi kita juga harus menjaga hubungan baik kita dengan alam semesta. Supaya apa? Makanya dalam Quran itu sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi. Ya, kita yang di bumi malah kita benci ya. Kita yang di bumi kita benci. Nah, bagaimana yang di langit mau menyayangi kita? Malaikat-malaikat yang di langit, tapi Allah itu menyayangi kita. Makanya kita hilangkan, perlahan-lahan kita hilangkan suudzon kita kepada siapapun, buruk sangka kita kepada siapapun. Ya, bisa diterima ya. Alhamdulillah. Udah malam ya? Udah berapa jam? 10 menit. Siap sampai pagi siap. Kalau sudah gini biasanya betah saya. Betah. Tapi kalau dulu 4 hari sampai subuh terus sama dia ngaji gini. Ini ngaji apa? Ini kok tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya. Ya, kita belajar ngaji mengenal diri saja. Supaya kita bisa mengenal Allah. Ya kayak kita kalau belajar mencari salah kita, belajar kesadaran bahwa kita itu di dunia ini tidak jadi manusia yang semena-mena. Baik semena-mena kepada manusia ataupun makhluk yang lain. Makanya tadi ketika saya nyambung doa, nyambung Fatihah itu semua saya sebut. Kita itu tidak ada apa-apanya tanpa leluhur kita, tanpa orang tua kita, tanpa guru-guru kita. Bagaimana Allah kok tiba-tiba orang ini yang di Jambi ini kan multi suku. Ada yang dari mana kok tiba-tiba di sini? Apakah kita ditempatkan di sini ini hanya nggak ada manfaatnya atau tiba-tiba? Enggak, itu Allah itu punya rencana yang hebat untuk kita. Kita disuruh memakmurkan Jambi, kita disuruh membuat kemanfaatan di Jambi. Tapi otak kita, pikiran kita kadang yang membatasi kita sendiri. Makanya ketika kita itu pikiran-pikiran negatif itu kita singkirkan saja. Biar apa? Manfaat kita lebih banyak. Oh ternyata ketika kita sadari, seharusnya saya ini punya manfaat lebih banyak. Apa? Mendoakan orang lain, mendoakan makhluk-makhluk yang lain. Wong kita diberi oksigen gratis kalau kita tidak pernah berterima kasih. Alangkah malunya kita ketika kita misalnya diberi makan kepada Pak Basori di sini, ada ya makannya ya. Kok kita pulang terus tidak ada terima kasih. Ya dia sudah makan, sudah diniatkan sedekah sudah misalnya. Tapi ketika kita ada terima kasihnya, ini hubungan keakraban ini kan terjalin. Makanya ilmunya para wali Allah itu ketika para wali itu ketika sudah bisa berselaras dengan alam semesta itu, dengan air, angin itu, pasti ada apa-apa diberi informasi. Kita tuh diberi informasi sama alam. Misal contoh yang paling simpel, ketika jenengan mau pergi ke kota baru misalnya, mau berangkat, dompetnya ketinggalan, itu ada perasaan yang tidak enak apa enggak? Ini apa yang kurang ini? Itu diberi informasi. Tapi kita karena hati kita yang kotor, kebanyakan maksiat, kita jarang bisa menerjemah. Berangkat baru sampai kenali apa mana itu, baru ingat, oh iya pantas tadi kebingung. Sebenarnya kalau kita pandai, kita latih rohaniah kita, informasi itu bisa
Jadi bisa kita dapat, bisa kita terjemahkan. Tapi ya kita ini kalau sudah merasa zona nyaman dengan dosa-dosa kita, dosa salah kok kita nggak sadar. Kita ini makhluk yang sombong kok nggak sadar. Sombong dengan apa? Dengan makhluk-makhluk yang lain. Mungkin di dunia kita hubungan kita dengan orang lain itu baik, sopan, santun. Tapi kita masih kurang. Kita punya saudara yang lain. Saudara sesama makhluknya Allah. Dengan pohon, dengan air, dengan tanah. Ini semua untuk kesejahteraan kita, untuk kehidupan kita. Kok kita tidak pernah terima kasih? Bisa diterima ini ya? Alhamdulillah. Ini ngaji opo? Ngaji orang jelas. Bisa diterima Pak ya? Alhamdulillah. Ya kita belajar. Makanya ketika sholat apa itu kita ajak semuanya sholat. Ya sholat itu adalah anugerah atau sedekah terhebat, terluar biasa umatnya Rasulullah SAW. Ketika jenengan sholat atau berdoa itu biasanya menghadap kemana? Kiblat. Orang di seluruh dunia ini yang Islam, yang Muslim ketika berdoa itu menghadap pada satu titik yang sama berupa Ka'bah. Ka'bah itu apa? Baitullah, rumah Allah. Kenapa kok di situ? Makanya awal muawal bangunan didirikan di dunia itu adalah Ka'bah. Ka'bah ini yang mendirikan pertama itu Nabi Adam, rumah pertama. Kemudian jadi tempat kembalinya orang mengunjungi mbahnya Nabi Adam, bertawaf di situ. Sejarahnya kan gitu. Kemudian ketika zaman Nabi Nuh terjadi banjir besar, itu hilang ketutup lumpur, tutup pasir, dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim. Ya ini fungsinya apa? Makanya kota Mekah itu nama lainnya adalah Ummul Qura. Ummul Qura ini apa? Qura itu bahasa jamak dari Korea ya, desa-desa. Induknya desa-desa, induknya peradaban. Itu di Mekah. Dan kalau kita melihat globe peta dunia ini, itu ada kutub utara dan kutub selatan. Semuanya mengandung medan magnet yang saling tarik menarik. Nah, penyeimbangnya apa? Ka'bah. Ketika utara medan magnetnya lebih kuat, biasanya akan terjadi perubahan cuaca. Kalau selatan lebih kuat, apalagi yang terjadi pemanasan atau apa itu. Itu ahli-ahli yang cuaca itu yang bisa menganalisa. Nah, ini diseimbangkan oleh apa? Oleh satu titik bernama Ka'bah. Makanya ketika kita sholat dari semua sisi dunia ini, yang Muslim sholat berdoa menghadap Ka'bah, kita itu seperti ngirim sinyal. Doa kita itu menghadap ke satu titik Ka'bah. Nah di Ka'bah itu ada orang apa? Muter itu. Tawaf. Ini ketemu nanti juga dalam ilmu listrik itu. Orang tawaf muter, nah doa atau ibadah kita itu digerakkan, diputarkan orang-orang yang tawaf. Makanya dalam kitab Kasfiatu saja dijelaskan juga bahwa ada setiap hari, setiap musim haji orang tawaf itu jumlahnya sama. Yang jumlahnya sama maksudnya apa? Yang ini mabrur itu. Tiap saat orang tawaf itu sama. Ketika kurang itu dilengkapi oleh golongan malaikat dan jin. Makanya orang yang diterima haji mabrurnya itu kalau ulama-ulama menjelaskan ada jumlahnya khusus. Bukan semuanya bisa mabrur. Karena jumlahnya khusus, ini bisa orang ini kan kita kirim sini ini muter. Ya, misalnya sini Ka'bah ya, orang tawaf itu muter gini, gelombang, nembus ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Di situ di langit ketiga itu juga ada miniatur Ka'bah di dunia bernama Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Ka'bah yang di langit. Itu yang tawaf di situ ya rohnya para wali, para nabi dan malaikat. Senantiasa berputar sampai di arsinya Allah,
doa-doa tersampaikan di situ, kemudian Allah menyembadani atau mengabulkan doa-doa itu. Jadi energinya balik ke bawah. Ya, di atas Ka'bah ini ada, di atap Ka'bah itu di sudutnya ada namanya talang emas, talang rahmat. Makanya kalau hujan dari Ka'bah turun ke situ, itulah rahmat, atau energi itu turun kembali lewat talang rahmat. Ketika talang rahmat, makanya ketika orang yang bertawaf itu akan mendapatkan energi yang luar biasa. Dari doa-doa kita yang berdoa, dari putaran orang tawaf itu balik kepada kita, kembali kepada doa kita yang sudah kita sampaikan di asis sama Allah, kembali ke kita. Masalah dikabulkan itu tergantung, tapi setiap doanya orang Islam pasti dikabulkan, entah di dunia ataupun di akhirat. Ya, semoga doa kita itu ya dikabulkan di dunia dan di akhirat. Tapi terkadang kita ini jadi hamba ini memalukan. Kok memalukan apa? Banyak permintaan, sedikit ketaatan. Kita ini kan sowan kepada Allah ini kan banyak proposal. Pengen ini, pengen ini, pengen ini. Tapi giliran disuruh ibadah, malesan. Nah, ibadah itu ya mengatur nih loh. Kita udah rata-rata udah umur ya. Kita bagaimana membangun hubungan baik kita, adab kita dengan Allah. Jadi sholatnya itu bukan hanya sholat yang sekedar olahraga, tapi benar-benar roh kita, sukma kita, batin kita ajak sholat. Bisa diterima ya. Jadi makanya orang sholat itu menjaga kelestarian atau keselarasan alam semesta. Makanya kiamat itu terjadi ketika orang sudah melalaikan sholat. Banyak yang melalaikan sholat. As-sholatu imaduddin, menjaga itu. Kalau itu orang sholat sudah kurang, nah makanya ini apa? Gonjang-ganjing, kiamat, dajjal keluar, seperti itu. Makanya kita marilah sama-sama belajar memperbaiki sholat kita, karena sholat itu hubungan kita dengan Allah. Kita tidak mau sholat, Allah ya tidak rugi. Kita tiap hari melakukan kemaksiatan apa? Gusti Allah itu tetap Gusti Allah. Gusti Allah tidak butuh dengan kita. Yang butuh Allah itu kita. Makanya libatkanlah Allah dalam setiap sisi kehidupan kita. Kita makan, kita dekatkan sebagai sarana kita mendekat kepada Allah. Bagaimana senangnya makanan ini, minuman ini ketika masuk ke mulutnya orang yang mau ibadah. Karena apa? Semuanya ini ditugaskan Allah itu membaca tasbih, berzikir, beribadah sesuai fungsinya. Semua di dunia ini berzikir sesuai fungsinya masing-masing. Cuman bahasanya kita tidak kenal, tidak tahu. Nah, kalau kita ini udah berzikir, jadi air kita minum, kok sampai ke tubuh kita tidak kita ajak ibadah, alangkah kecewanya. Kita bangun kesadaran seperti itu. Kita minum, oh ya, air nanti cerita sama, alhamdulillah saya ikut tubuhnya Ustadz Anis, diajak beribadah. Ibadah apa misalnya? Dia jadi tukang potong rambut, tukang cukur, diniati beribadah sebagai sesuai tugasnya khalifahnya di bidang, dengan lantaran dia memotong rambut, nanti dia ketika sholat terlihat ganteng, terlihat rapi. Tapi kalau sekedar potong ya udah, ada transaksi ya udah. Tapi kalau niatnya diperluas, itu jadi sarana ibadah yang luar biasa. Jadi sarana luar ibadah yang luar biasa. Makanya setiap sisi kehidupan adalah bentuk ibadah kita. Ini bisa dimengerti, bisa diterima. Nah, kalau mungkin Yai Bihur nambahi, monggo kula tak ngopi riyen.
Bon, nah, nopo ada yang mau tanya jawab, mau menambahi, monggo. Mumpung apa ketemu apa dilanjut ngobrol-ngobrol saja. Nah, ini ditutup dulu kita, enak ya. Ini mohon maaf apabila ada kurang pas dalam saya menyampaikan, ada kekhilafan, ada kesalahan, itu karena murni saya ini manusia yang penuh dosa, manusia yang belum paham. Jadi apabila ada salah itu murni kebodohan kami, apabila ada yang benar itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dimaaf ya, kita saling memaafkan dunia dan akhirat. Semoga yang kami sampaikan di sini ada manfaatnya untuk bapak-bapak di sini. Ada manfaatnya ya. Dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat serahkan kepada Yai Bihur. Alhamdulillah, matur suwun sudah disampaikan serta jeru. Tapi jangan kaget, artinya ya kita latihan saling berusaha untuk memahami. Jadi sebetulnya ada dasar tadi yang disampaikan tentang rahmatnya Allah, irhamu mafil arti yarhamuman bisa. Kalau kita saling menebar kasih sayang di dunia ini dengan siapapun, dengan apapun, maka yang di atas juga akan sayang kepada kita semua. Jadi beliau menyampaikan bukan tanpa dasar. Kemudian kita juga diajak untuk ingat kepada saudara-saudara kita. Jadi semua kita anggap saudara. Ya. Jadi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum ittaqullaha wattaqullaha la'allakum turhamun. Kalau kita memang bisa memperbaiki di dalam kualitas bersaudara kita, baik dengan sama manusia maupun dalam lingkungan kita, kemudian kita atas nama takwa kepada Allah, maka kita akan dikasih atau disayang oleh Allah. Oleh karena itu kami mohon ini yang ngaji alhamdulillah banyak yang sesepuh sehingga ini atas nama pemuda-pemudi, mudah-mudahan yang sepuh-sepuh bisa memberi nasihat, bisa mengingatkan kepada pemuda-pemuda di wilayah kita, sehingga itulah generasi dengan memperbaiki lingkungan ini supaya menjadi lingkungan yang pasar lorong lingkungan masing-masing orang berkah. Kemudian keberkahan itu juga tidak hanya di lorong berkah, tapi semakin luas semakin luas. Siapa lagi kalau berkumpul dengan kita bangun sama-sama, kita perbaiki kesadaran kita dan sama saling mengingatkan, ya, sebagaimana kita diajari dengan awalan kita beraktivitas Bismillahirrahmanirrahim, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim, atas nama Allah. Itu sudah sebelum pertama mengingatkan kepada kita apapun yang kita lakukan atas dasar takwa kepada Allah dengan kasih sayang. Baiklah Bapak Ibu hadirin dan hadirat, saudara-saudara, sedulur-sedulur sekalian, alhamdulillah acara malam ini benar-benar banyak manfaatnya, ada berkahnya, dan kita juga halal kita mohon saling memaafkan. Ada salah yang minta maaf, kemudian lebih baik kita juga sudah memaafkan kesalahan sesama. Dan mohon doanya untuk menutup acara malam ini yang sepuh oleh Bapak Imam Abdul Zain kepada bagian pun melaksanakan semua beliau. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين والسلام ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله Amin. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي
العفو والكرم المجيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب ولوالدينا وذنوب جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم نقم أحوالنا وحسن أفعالنا وخرجنا من عالم الفقر والضر واسلمنا من البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والطعام اللهم يسر لنا رضاك في جميع الأمور الدنيا وحسن موردنا بالخير اللهم بعدنا من الشر والعصيان ونفس الأمراض والسوء اللهم إنا نعوذ بك من جد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا مخول الخلق والخالنا إلى أحسن الخلق ويا خالق جميع الأفعال ويا كسر النوال وفتنا لنية جميع الأفعال والأحوال اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلوة نجعل إيماننا ولا تسلم علينا ما لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara saudari rahmatullah, alhamdulillah selesai dan sekali lagi atas nama Sahibul Bait Bapak Basori juga mohon maaf atas kekurangan di dalam menghargai atau menghormati panjenengan sedaya dan juga terima kasih atas kehadiran jenengan semuanya. Mudah-mudahan kehadiran jenengan benar-benar kehadiran dari Allah yang bisa beri barokah di rumah ini. Amin. Dan saya banyak kata yang salah, banyak tingkah laku yang salah, juga maaf. Saya beri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang masih penasaran mau nanya-nanya, mau ngobrol-ngobrol. Kalau di dalam acara mungkin agak Jagung. mau ngobrol-ngobrol, semoga kita kan lagi santai slow ya. Yes.